Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kisah dan perjalanan Nabi Yunus alaihissalam. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dari kisah ini sehingga bertambah pengetahuannya dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah untuk berdakwah pada penduduk di Ninawa, Irak. Orang-orang di Ninawa adalah penyembah berhala. Dengan penuh semangat, Nabi Yunus menyeru penduduk Ninawa untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Selama 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, hanya 2 orang saja yang menyambut baik dan menerima dakwahnya. Mayoritas penduduk Ninawa menentang keras ajarannya. Mereka enggan menyembah Allah. Bahkan mereka meminta bukti yang nyata atas kenabian Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus merasa sedih. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari Ninawa. Sebelum pergi, Nabi Yunus memperingatkan orang-orang Ninawa bahwa azab Allah akan segera turun. Namun tetap saja mereka tidak menghiraukannya. Hari yang dijanjikan pun tiba. Langit berubah menjadi gelap. Dalam waktu singkat, penduduk Ninawa sangat ketakutan. Rupanya benar apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus selama ini. Akhirnya mereka menyatakan keimanannya pada Allah dan mengakui kenabian Nabi Yunus. Allah pun menerima taubat mereka. Sementara itu, Nabi Yunus akhirnya tiba di sebuah dermaga. Ia pun menumpang pada sebuah kapal yang hendak berlayar. Di tengah perjalanan terjadilah badai yang besar. Kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus tampak akan segera tenggelam. Nahkoda kapal yang ditumpanginya memutuskan untuk mengurangi beban kapal tersebut. Mereka membuang barang-barang agar kapal menjadi stabil. Namun rupanya kapal tersebut masih saja oleng. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat undian di mana yang kalah harus melompat ke laut. Nabi Yunus termasuk orang yang kalah dalam undiannya. Ia pun segera melompat ke laut. Namun tiba-tiba seekor paus besar muncul lalu menelan Nabi Yunus. Di dalam perut paus itu, Nabi Yunus tak henti-hentinya memanjatkan doa dan permohonan ampun kepada Allah. Setelah sekian lama hidup di dalam perut seekor paus, Allah memerintahkan paus tersebut untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Nabi Yunus terlempar ke daratan yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah
menumbuhkan pohon labu di dekat Nabi Yunus terdampar. Perlahan-lahan kesehatan Nabi Yunus pun membaik hingga ia benar-benar kembali sehat seperti sedia kala. Perjalanan Nabi Yunus pun berlanjut. Allah menuntunnya kembali ke Ninawa. Betapa bahagianya penduduk Ninawa melihat kedatangan Nabi Yunus. Mereka menyambut dengan sukacita. Begitu juga dengan Nabi Yunus yang bahagia melihat orang-orang Ninawa sudah beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam masjid Nabi Yunus diyakini terdapat makam Nabi Yunus. Masjid ini dibangun oleh Ayyubiyah pada tahun 1226 dan terletak di sebuah kota bernama Halhul di sebelah utara Hebron. Dibangun di Gunung Nabi Yunus, puncak tertinggi di tepi barat Palestina. Sebagian ahli sejarah mengatakan kuburan Nabi Yunus berada di Kufah. Ada juga yang mengatakan kuburan berada di Halhul, bagian dari kota Al-Khalil di Palestina. Kelompok ketiga dengan bersandar kepada riwayat Imam Ali alaihissalam mengatakan kuburannya berada di samping Masjid Al-Hamra, salah satu masjid dari 4 masjid yang sakral di Kufah. Dalam beberapa sumber, Masjid Al-Hamra dinisbahkan pula kepada Masjid Yunus bin Matta. Berdasarkan sebuah catatan, Imam Ali pernah sholat di masjid itu, kemudian pergi menziarahi makam Nabi Yunus. Berdasarkan catatan lain, makam Nabi Yunus bin Matta berada di satu daerah dekat kota Mosul. Keberadaan makam Yunus dekat kota Mosul dinisbahkan kepada pendapat terkenal oleh sebagian orang. Di bawah ini beberapa tempat yang dinisbahkan kepada makam Nabi Yunus. 1. Deir Yunus, sebuah tempat di sebelah timur Dajlah, dekat Mosul. 2. Al-Khalil, Palestina. Berdasarkan beberapa sumber, Nabi Yunus dimakamkan di Palestina di dekat Halhul, 5 km sebelah utara Al-Khalil di Palestina. Yang ketiga, Mosul, Irak. Sekelompok sejarawan meyakini kuburan Nabi Yunus berada di tempat penugasannya di kawasan kuno Nainawa sebelah utara Irak. 4. Bukit Tobat. Di kawasan Nainawa terdapat sebuah bukit bernama Bukit Tobat yang dibangun beberapa bangunan untuk para pengunjung oleh Jamilah, putri Nasiruddaulah Hamdani, penguasa pemerintah Hamdaniyah sebagai pusat kota Mosul. Paus merupakan hewan mamalia, bernapas menggunakan paru-paru, berdarah panas, memiliki kelenjar susu, serta jantungnya memiliki 4 ruang. Paus biru adalah spesies paus terbesar di lautan, panjangnya sekitar 24,9 meter dan beratnya bisa mencapai 165 ton.
Bahkan berat jantung paus juga bisa mencapai 680 kg. Di dunia ini terdapat 2 jenis paus, yaitu paus bergigi dan paus tidak bergigi. Paus bergigi merupakan jenis ikan, ya, makannya jenis ikan, sotong, serta mamalia laut, dan mempunyai 1 lubang pernapasan. Sedangkan paus tidak bergigi memakan plankton dan memiliki ukuran badan yang lebih besar dibandingkan paus bergigi. Paus ini mempunyai 2 lubang pernapasan. Itulah tentang kisah perjalanan Nabi Yunus alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.